Bicara tentang saya, saudara, kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, luar biasa. Dan kita sudah baca dalam firman Tuhan dalam kitab Roma 8 tadi, bagaimana keadaan dan situasi siapa diri kita ya yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 39. Nah, saudara, mari saya kasih tahu saudara bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kemenangan itu bukan kita yang raih, saudara, sebenarnya ya, tapi kemenangan itu sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Tinggal kita menjalani, sebenarnya menjalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus ya. Makanya setiap orang yang memang ya dia melakukan firman Allah dan meminta Roh Kudus untuk menuntun dia bisa melewati semua tantangan hidup yang memang dihadapi. Nah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti ngerti dulu, aku kan udah nggak kerjakan apa-apa, artinya udah menang. Nah, bagaimana caranya sekarang kita kerja di bumi ini ya, karena keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Enggak juga saudara bilang saudara percaya tapi saudara tidak mau berjuang untuk apa? Mengalahkan kedagingan, berjuang untuk apa? Menaklukkan pikiran negatif. Enggak bisa begitu ya. Tapi kita adalah orang-orang yang ditebus oleh kuasa darah anak domba Allah, dan kita lebih dari pemenang. Nah, oleh karena itu kuasa Allah yang di dalam kita inilah yang membuat kita akhirnya bisa berperang untuk mengalahkan segala bentuk kedagingan-kedagingan kita yang bisa menjebak kita untuk jadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang pikiran kita ini yang adalah setirnya dalam menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan hidup, dan kita lupa karena kita sudah jadi orang-orang yang ditebus oleh kuasa darah domba Allah. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Semua iman akan diuji, soalnya semua iman akan teruji. Tidak mungkin saudara hanya bilang ya benar, aku percaya, aku bergereja, aku beribadah, aku berdoa. Nggak bisa begitu. Yang paling penting adalah apakah saudara sudah bisa menaklukkan pikiran-pikiran dunia saudara dalam pikiran Kristus. Karena semua yang kita sedang hadapi itu berawal dari pikiran kita. Nah, tapi kalau pikiran Kristus yang menguasai kita, saya percaya saudara melewati semua dengan kekuatan roh, dan saudara nyatakan lebih dari pemenang. Nah, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid Yesus ya. Saya mau katakan ini, saudara, kita akan baca sebentar dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Kenapa Tuhan menyuruh murid-murid Yesus untuk tidak tinggalkan Yerusalem? Ini bicara tentang penyataan untuk orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi kalau saudara dan saya, kita sudah dinyatakan oleh Tuhan kita lebih dari pemenang. Nah, buktikan bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan untuk mengalahkan segala macam tabiat-tabiat kedagingan yang bisa merusak rohani kita. Ya, kita baca dulu ya Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara. Semua sudah buka Alkitabnya. Kita akan baca beberapa ayat penting karena saya mau saudara melihat kepada rancangan Allah yang luar biasa. Kita akan baca dari firman Allah ini dalam kitab Kisah Rasul ayat pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke 18. Kisah, iya Pak, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar.
Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, yang artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yes. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan Allah yang begitu luar biasa. Nah, ini adalah masa di mana kita lagi merenungkan apa yang terjadi pada Yesus saat Tuhan berkata, ya Tuhan menampakkan kepada mereka kurang lebih 40 hari. Tuhan berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tinggallah di Yerusalem. Pertanyaan saya, ada apa dengan Yerusalem? Ini penting sekali, saudara, ya. Karena apa? Lebih dari pemandangan, kadang-kadang kita kalah karena kita nggak ngerti siapa diri kita. Ini paling penting. Nah, ada makna rohani yang luar biasa dari Kisah Para Rasul pasal pertama yang kita baca tadi. Kalau kita baca di ayat per ayat yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Tuhan berkata kepada mereka untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, pertama, Yerusalem adalah tempatnya Yesus Kristus. Waktu orang tua Yesus membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem, dan dia akhirnya bertumbuh di sana, dia belajar firman dan dia mengajarkan firman, ya, di Yerusalem. Jadi ini bicara tentang apa? Pertumbuhan rohani, ya. Yerusalem bicara tempat pertumbuhan rohani, saudara. Kemudian sampai akhirnya Yesus memberitakan Injil, ya, dia mengabarkan Injil dan dia ditangkap dan dia disalibkan dan dia bangkit dan dia naik ke surga dan nanti rohnya dicurahkan di Yerusalem. Kenapa kembali Yerusalem bicara tempat pertumbuhan rohani? Bahkan ada cerita saat mereka udah pulang, ya, dari tempat di mana Yesus terangkat di surga, mereka melewati Bukit Zaitun, ya, dan mereka pulang ke kota di Yerusalem. Mereka langsung putuskan untuk apa? Naik ke atas. Naik ke atas bicara bahwa apa? Saat mereka bertemu dengan Tuhan dan mereka pegang janji Allah, mereka tidak mencemarkan diri dengan hal dunia yang ada di bawah. Tapi mereka memutuskan untuk hidup kudus. Firman Allah disampaikan, pesan Tuhan disampaikan kepada mereka. Mereka harus menjaga untuk hidup tetap di atas, hidup tetap dengan Tuhan. Itu maksudnya, saudara, ya. Mereka tidak membuat dirinya tercemar dengan hal-hal dunia. Mereka naik di atas bicara tentang mereka memisahkan diri dari hal-hal dunia. Ya, dan apa yang mereka lakukan? Kita berkata mereka bersatu dengan doa, saudara. Nah, doa ini bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Kita punya hubungan yang membuat kita punya rohani terus dibakar. Roh kita terbakar. Dan di dalam mereka menunggu 10 hari untuk dimana roh Allah dicurahkan kepada mereka, roh Allah pimpin mereka untuk menggantikan seseorang yang sudah meninggalkan pelayanan yang namanya Yudas. Nah, saya ingin kasih kita, saudara, seseorang yang dipakai dalam 12 murid ini semua punya karunia yang luar biasa. Waktu seseorang keluar, badannya keluar, dirinya keluar, karunia Allah tetap ada. Nah, jubah pelayanan tetap ada. Nah, ada orang yang perlu digantikan untuk memakai jubah ini. Sehingga masih ingin luruskan satu hal. Jadi orang-orang yang keluar dari panggilan, dari pelayanan, jangan berharap Anda bisa melayani di luar sana lebih dari yang Tuhan sudah nyatakan. Karena itu adalah panggilan, itu adalah jubah pelayanan yang Tuhan kasih buat saudara di tempat itu, saudara. Gitu, ya.
Ini perlu saya luruskan juga. Kalau saudara merasa aku sudah melayani satu tempat, aku hebat dan aku ada sedikit masalah, Anda keluar, ya jangan salah. Anda keluar dengan hati yang bahkan tidak baik, itu Anda nggak membawa jubah pelayanan itu, akan tetap tinggal karena di situ Anda diurapi oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan di situ, saudara. Nah ini yang terjadi. Yudas keluar, tapi jubah pelayanannya tetap ada, sehingga mereka membuat undi, ya. Ada dua orang yang disebutkan tadi adalah Matias dan seorang lagi yang dibawa dalam doa, ya. Mereka mulai berdoa bersama-sama untuk dua orang ini, siapa di antara mereka yang akan Tuhan pilih. Dan saudara lihat kualifikasi untuk memilih menggantikan Yudas ini bukan orang sembarang, saudara, ya. Seorang yang disebut Barsabas tadi, dan ada seorang yang namanya Matias. Dan dikatakan kualifikasinya apa? Ya, mereka harus menyaksikan di mana waktu Yesus dibaptis, ya, oleh Yohanes Pembaptis, sampai nanti Tuhan naik ke surga, terangkat ke surga. Mereka menyaksikan. Ini penting. Kenapa? Karena waktu mereka menyaksikan Yesus dibaptis, dicurahkan oleh Roh Allah, berarti mereka juga menyaksikan Roh Allah waktu tinggal dalam diri seseorang. Roh Allah bergerak dan Roh Allah akan pimpin orang itu, sehingga mereka gak gampang tinggalkan pelayanan. Nah itu saudara maksudnya, karena mereka jadi saksi Kristus. Nah, jadi dicari orang-orang yang punya kualifikasi juga. Bukan, makanya ada ayat juga katakan apa? Jangan memberikan tanggung jawab pelayanan kepada seorang yang baru bertobat, karena nanti dia menyombongkan diri dan menjadi hukuman iblis bagi dirinya. Ini penting. Jadi saudara lihat ya, waktu mereka bersatu, ya, doa naik ke atas bicara bahwa mereka membangun hubungan roh, hubungan artinya membangun kehidupan rohani, ya. Untuk berdoa menyembah Allah. Dan di tengah-tengah mereka lagi berdoa menunggu 10 hari, Tuhan kasih tahu ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam pelayanan. Luar biasa. Roh Allah menuntun untuk mereka membereskan apa yang perlu dibereskan, saudara. Luar biasa. Dan lihat ya, waktu mereka tiba di hari di mana Roh Allah dicurahkan kepada mereka, ya, seorang Petrus yang pernah mengkhianati Yesus, ya, dia mau memutuskan untuk kumpul dengan teman-teman seimannya, saudara-saudara seimannya, ya, dia masih mengisi tabung-tabung rohnya, ya. Dan waktu Tuhan memenuhi dengan rohnya, ya, ada orang bilang, oh kalian mabuk. Dia yang paling pertama berdiri dengan kuasa Allah, dan dia berkata mereka gak mabuk karena ini waktu baru pukul 9. Kamu harus bertobat dan memberikan dirimu dibaptis dan menjadi murid Kristus. Luar biasa. Ada sebuah ketegasan roh saat itu kepada Petrus yang tadinya, ya, adalah murid Tuhan yang pernah buat dosa, tapi dia waktu menerima kuasa Allah, Tuhan pakai dia 2 kali lipat dalam pengurapan. Ada kuasa, ada otoritas, sehingga dia berkata-kata dengan tegas, dengan keberanian. Ini yang menunjukkan seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia berkata ya atas ya, tidak atas tidak. Nggak gampang dia omong-ambing. Dia nggak mencari perhatian orang supaya dipuji, tapi dia akan menyaksikan kebenaran itu seperti apa, sekalipun ada harga bayarnya, saudara. Ini bicara tentang nilai-nilai dari orang yang lebih dari pemenang. Dia memegang prinsip-prinsip rohani. Jadi kalau kita belajar firman Allah, ada banyak makna rohani dari penantian akan pencurahan Roh Kudus oleh murid-murid Tuhan. Mereka benar-benar dikasih Tuhan satu kepekaan roh untuk membereskan. Ada pelayanan yang belum beres, dibereskan. Cari Matias, cari pengganti Yudas, dan mereka mendoakan, dan mereka mencari dengan kualifikasi firman, kualifikasi roh, bukan mencari orang-orang yang punya potensi-potensi aja tapi belum bertobat. Tapi harus mencari orang yang sudah bertobat, karena waktu mereka melihat Tuhan Yesus dibaptis, mereka juga menerima kuasa Allah untuk percaya dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Makanya kita mengerti bahwa Tuhan ingatkan juga murid-muridnya, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kamu harus kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 menjelaskan itu. Dan kemudian, ya, Paulus dan Barnabas mendorong orang-orang percaya untuk apa? Bertekun dalam iman, dalam menghadapi banyak kesengsaraan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 menjelaskan hal itu. Paulus juga mengutus Timotius untuk menguatkan orang-orang percaya di Tesalonika agar iman mereka tidak goyah karena kesusahan-kesusahan yang sudah mereka lewati, ya. Maka ini adalah bagian-bagian yang kita mesti paham. Semua orang percaya pasti melewati ada tantangan, tapi pastikan
tantangan itu engkau lebih dari pemenang. Engkau sudah mengalami kemenangan itu. Bukan tantangan ada, bukan persoalan masalah ada, lalu Anda menjadi orang-orang yang putus asa atau loyo. Tapi kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang menerima kuasa dan urapan Allah. Maka mari dandani hidup rohani saudara lebih lagi, isi penuh tabung-tabung roh saudara lebih lagi, ya. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang ada di garis depan, ya. Karena di dalam Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena kemenangan di pihak saudara dan saya. Jadilah orang-orang yang lebih dari pemenang karena roh Allah ada dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Baik, pastinya saudara diberkati dengan kebenaran firman yang Ibu Salin sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ada satu pertanyaan, Bu. Oke, baik, dari, siap. Ini atas nama Ika di Salatiga. Shalom, Ika. Yang bertanya, Shalom Bu, saya mendengarkan kebenaran firman yang Ibu sampaikan. Saya mau bertanya bagaimana bagaimana supaya saya menang mengatasi kecagingan saya. Iya, oke. Pertanyaan yang simpel, tapi sebenarnya ini adalah perjuangan semua orang Kristen kali ini. dalam segala aspek. Contoh dalam rumah tangga, suami istri, gimana bisa menang dari kedagingan untuk apa? Saling mengalah. Ini kan hal kecil. Bagaimana anak kepada orang tua untuk tetap menghormati orang tua. Ini hal kecil tapi kita menghadapinya setiap hari. Bagaimana orang tua menunjukkan kasihnya kepada anak dengan tetap mendidik, membimbing, dan bertanggung jawab. Ini kan semua hal-hal sederhana. Bagaimana kita dengan teman rekan sekerja pelayanan, ya kan, untuk saling memberikan hormat lebih dahulu, ya kan, gitu ya, dan memberikan salam kudus. Nah ini, jadi nggak ada celah-celah buat iblis mengambil keuntungan. Itu maksudnya saudara, ya, karena kita lebih dari pemenang. Jadi kalau pertanyaan ini gimana caranya, sangat sederhana sekali. Caranya adalah ikuti jejak dari murid-murid Tuhan. Mereka naik ke ruang atas dan mereka berdoa. Artinya ruang atas ini bicara bahwa fokuslah kepada Tuhan. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam kamarmu engkau berdoa cari Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang orang berdoa itu juga ngeri-ngeri, ngeri-ngeri gimana gitu ya? Kenapa? Mau doa sih ceritanya, tapi bawa handphone. Akhirnya Tuhan Yesus engkau luar biasa ajaib. Hanya 10 menit, tapi 1 jamnya TikTok jadi. Ya artinya justru ini tantangannya sangat sederhana. Tapi kita udah apakah menang, saudara? Apakah kita sudah mengalahkan kedagingan kita? Ya, kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Berdoa sungguh-sungguh, dan berdoa itu tentu di mana saja, karena hati kita. Tapi kalau memang kita harus kusut, mari fokuskan, ya. Fokuskanlah doa di dalam kamar saudara dan cari Tuhan, ya. Hanya engkau dengan Tuhan. Taruh Alkitabmu, ambil buku catatanmu dan mulai baca Alkitabmu, saudara, dan lihat apa. Jadi tadi ambil Alkitab, taruh di dalam kamar doamu. Supaya kalau engkau doa, engkau bisa membuka Alkitab, baca firman, ya, baca firman. Ini hal-hal kecil, tapi kadang-kadang untuk doa aja kita nggak serius dengan Tuhan. Jadi gimana caranya? Mari fokuskan dirimu sama Tuhan. Naik di ruang atas artinya hanya membangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, fokus dengan Tuhan lalu berdoa. Ya, karena doa itu adalah sebuah nafas kehidupan. Artinya hidupnya orang Kristen. Berarti tanpa doa kita punya nafasnya terenggah-enggah, artinya kerohanian kita pun akan ngos-ngosan. Nah gitu loh. Tapi kalau selalu gitu ya membangun roh kita, makanya saya selalu suka dengan apa, istilah penuh tabung-tabung roh kita sampai meluap gitu ya, sampai meluap. Karena kalau meluap berarti orang lain mendapatkan berkat roh dari kehidupan rohani kita. Ayo semangat dan percaya kalau kita sungguh-sungguh mau berdoa dengan Tuhan, baca firman Tuhan, saya yakin urusan-urusan rohani kita utamakan, itu maksudnya kita pasti akan dikuatkan, kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Amin. Baik, poin yang perlu digarisbawahi adalah berdoanya jauh lebih banyak daripada TikTokan. Jangan tahu gitu loh ya. Baik, kita tinggal 5 menit ke depan di program sore ini. Mungkin bagian terakhir Ibu bisa kembali simpulkan apa yang menjadi tema dari yang kebenaran firman yang Ibu sampaikan, dan nanti bagian terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita, Ibu boleh berdoa buat jujur semuanya supaya mengalami kebenaran firman yang Ibu sampaikan. Setiap jujur mengalami menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Yes. Ingat,
poin paling penting adalah kita lebih dari pemenang. Dan kemenangan itu bukan karena kita berjuang melakukannya, tapi Yesus telah melakukannya. Kita hanya perlu menjaga dan terus membakar roh kita, mempertajam mata rohani kita, kan begitu, membangun rohani kita. Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang morat-marit, kita punya iman dan roh harus tangguh dan kokoh. Dan engkau saat menghadapi ujian apapun, ingat Tuhan sudah menjamin tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan, ya. Makhluk pun tidak, bayangkan saudara, ya, malaikat pun tidak, apapun tidak, ketelanjangan, penyakit, makanan, minum, tidak saudara, semua beres, Tuhan menjamin buat kita. Jadi nggak ada lagi roh ketakutan. Dan ingat, Tuhan nggak pernah kasih kita roh ketakutan, ya, tapi Dia kasih kita roh untuk membangkitkan kasih, ketertiban, dan anugerah untuk mencari Dia terus dalam kasih sayang Bapa. Saudara, engkau berharga, engkau berarti, dan Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan memilih engkau. Engkau adalah umat pilihannya. Engkau telah ditentukan dari semula. Engkau telah dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Engkau yang dulu nggak dikenal, sekarang dikenal. Engkau yang harusnya binasa, sekarang digendong oleh Tuhan. Maka mari pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh mengintrospeksi diri dengan 3 pertanyaan awal yang saya katakan tadi. Apakah engkau sangat percaya Dia juru selamat saudara? Kalau engkau percaya, yang kedua pertanyaannya, apakah engkau sudah mempercayai Dia untuk mengatur seluruh hidupmu? Karena rancangannya adalah damai sejahtera tentunya, dan bukan celaka. Dan kalau engkau sudah mempercayai hidupmu kepada Tuhan, apakah engkau sudah menerima kuasanya? Kalau engkau sudah menerima kuasanya, maka engkau pasti bisa mengalahkan segala kedagingan ini di dunia ini. Dan engkau bahkan menerima kuasa untuk mendoakan orang sakit. Orang sakit menerima mujizat Tuhan. Mendoakan mereka yang sedang punya masalah persoalan, mereka menerima pemulihan. Karena kuasa dalam dirimu lebih besar dari kuasa dalam dunia ini. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Apapun tantangan saudara, apapun yang sedang engkau hadapi, percaya engkau sudah menerima kuasa dari Tuhan. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang luar biasa. Terima kasih engkau meneguhkan iman kami. Engkau menaruh kami di dalam titik terang-Mu, bahwa kami ini milik engkau. Kami orang penting kerajaan sorga. Kami adalah aset-aset kerajaan-Mu. Maka dalam dunia ini kami juga mengerjakan hal-hal penting yang berurusan dengan kerajaan surga. Dan kami membangun kehidupan rohani. Tabung-tabung roh kami terisi penuh untuk bisa tertumpah, berdampak untuk banyak orang sekeliling kami. Bapak mau berdoa. Engkau tahu segala pergumulan, engkau tahu semua hal yang dihadapi oleh saudara-saudaraku, baik dalam rumah tangga sebagai suami, baik dalam rumah tangga sebagai istri, baik dalam keluarga sebagai anak dan orang tua. Bapa datang dan engkau memberikan kekuatan roh kepada setiap orang. Mampukan mereka, Roh Kudus penolong yang ajaib. Engkau memberikan Roh-Mu untuk kami bisa kuat menghadapi segala sesuatunya. Bahkan Roh-Mu akan bergerak dalam hidup kami untuk memberikan kami kemenangan. Kami speak bless, kami perkatakan bahwa berkat firman Allah kami semakin dikuatkan, karena kami ini lebih dari pemenang. Maka diberkatilah rumah tangga dalam setiap persoalan masalah. Mereka keluar dari pemenang karena kuasa Allah nyata. Diberkatilah segala pergumulan pribadi, lepas pribadi, masalah pekerjaan yang mungkin sedang digumulkan, engkau juga buka jalan. Semua boleh mengalami kemenangan. Engkau memberikan mereka kekuatan dan hikmat dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, sehingga mereka menjalankan semua dalam pimpinan Roh Kudus. Bapa yang sedang berdoa supaya kembali ke jalan-Mu, mari tarik setiap tangan, setiap hati, setiap pikiran, setiap jiwa, setiap hidup mereka kembali ke jalan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Di dalam nama Yesus, hari ini kami speak bless, kami berkata kami lebih dari pemenang. Maka kami bisa melihat bagaimana kemenangan-kemenangan itu ada di tangan kami, di kehidupan kami, karena kuasa Allah yang ada dalam hidup kami. Hamba berdoa diberkatilah semua pendengar program Happiness Moment ini di Love Jogja FM. Dimanapun kami berada, roh kami, iman kami dibangkitkan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Berkati Radio Love Jogja FM, berkati semua kru yang bekerja di belakang
belakang layar. Berkati Pak Anton dan teman-teman dalam segala hal, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah ada pada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, dan jika ada yang mendengar program ini, kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan karena kuasa Allah bekerja saat ini juga menyembuhkan pikiran kepala mereka, menyembuhkan tulang-tulang mereka, menyembuhkan tubuh mereka yang sakit dengan hal apapun. Kami berkata, Engkau sudah mengalahkan mereka salib. Kami lebih pemenang, kami disembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kami dipulihkan yang terbelenggu dengan dosa-dosa dalam segala hal, kelemahan-kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami putuskan segala keterikatan ini. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan program ini, yang ada di kota kami, di daerah kami, di bangsa ini maupun di bangsa-bangsa yang lain. Kami dikuatkan, kami diberkati. Berkati Indonesia, berkati kehidupan kota kami, berkati para pemerintah kami, berkati semua keluarga kami, berkati hidup kami semua dengan berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam Roh Kudus penolong yang ajaib Tuhan kami, dan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau hidup dengan kami, di dalam kami, bergerak dalam kami, damai sejahtera, sukacita, kemenangan nyata buat kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Baik, terima kasih Bu Salin dan Yes, Pak Ian amin, yang haleluya. di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Sukses menyayangkan nama tujuan Allah, program ini berakhir dan dengarkan kembali program yang sama Happiness Moment di berikutnya. Dan saya dari studio ucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap menekan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Amin. Sore, Sore, God bless you.